Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nora Khalilia dengan NIM H5401241054. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu asumsi klasik. Asumsi klasik merupakan suatu persyaratan statistik yang perlu dipenuhi pada model regresi linear ordinary least square atau OLS. Asumsi ini diperlukan agar estimasi parameter yang dihasilkan memiliki sifat blue. Asumsi ini dilakukan dengan yang pertama itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas itu adalah ada korelasi antar variabel bebas atau X. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu adalah ragam residual tidak konstan atau homogen. Yang ketiga, uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah yaitu ada korelasi antara residual pada periode 1 dengan periode sebelumnya atau T kurang 1. Yang keempat itu uji normalitas, yang dimana merupakan residual terdistribusi normal. Dan itu dia penjelasan singkat dari saya. Dan selanjutnya saya akan berikan tutorial cara regresi linear ordinary least square atau OLS dengan menggunakan aplikasi eViews. Dan ini dia datanya. Data yang akan saya copy itu dari Finance Syariah sampai nilai tukar. Dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Kita copy. Setelah itu, kita akan masuk ke aplikasi eViews-nya. Nah, di sini kita klik Create New eViews Workfile, lalu yang Workfile Structure tab-nya yang di Trigger Frequency. Untuk frekuensinya itu yang monthly, dan start date-nya itu 2016 month 9 sampai 2021 month 12. Lalu kita klik OK. Lalu di sini klik Quick Empty Group dan tinggal kita paste data yang tadi kita copy. Nah, di sini yang share 1 ini diganti jadi Y, variabel Y. Terus yang share 2 ini diganti jadi variabel X1. Yang ini variabel X2. Ini variabel X3. Terus yang ini variabel X4. Yes. Nah, kalau udah diganti, kita delete aja. Klik yes. Lalu ini kita pencet shift. Klik kanan, open, lalu execution. Nah, di sini itu ketik Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, X3, X4. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari regresi linearnya. Dan untuk interpretasi datanya itu, uji autokorelasinya itu, uji multikolinearitas itu kita klik coefficient diagnostics, lalu variance inversion factors. Nah, ini dia
variance inversion factors-nya. Nah, untuk uji multikoliniaritasnya ini, interpretasinya itu nilai VEF ini semua variabel independennya itu kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa uji multikoliniaritas sudah terpenuhi atau lolos. Lalu untuk uji heteroskedastisitasnya itu kita klik view, lalu residual diagnosis, lalu klik yang heteroskedastisitas. Nah, ini kita pilih yang white, lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari heteroskedastisitasnya. Dan untuk uji heteroskedastisitasnya itu, probabilitas dari chi-square-nya ini itu bernilai 0,0046 yang dimana kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi atau tidak lolos. Lalu untuk uji autokorelasinya itu kita klik view, lalu residual diagnosis, lalu klik yang serial correlation LM test. Lalu ini kita klik OK aja. Nah, ini dia hasil dari uji autokorelasinya yang Burst-Godfrey Serial Correlation LM Test. Nah, ini uji autokorelasinya itu interpretasinya nilai probabilitas dari R square-nya ini atau C square-nya ini bernilai 0,0006 yang dimana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasinya itu tidak terpenuhi atau tidak lolos. Lalu yang terakhir adalah uji normalitas. Kita klik view, lalu residual diagnosis, dan klik yang histogram normality test. Lalu di sini ini dia dari uji normalitasnya. Untuk probability-nya itu nilai probability dari Jerky-Beranya itu bernilai 0,00000 yang dimana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal atau tidak lolos. Dan itu dia, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.